Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Sobar dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Ekonomi semester 3. Yang terhormat Bapak Sunarto selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan teori perdagangan internasional. Produksi massal atau dalam jumlah besar justru mampu menekankan biaya produksi per unit. Sederhananya, pembeli bahan baku dalam jumlah besar umumnya akan memperoleh diskon sehingga harga barang baku menjadi lebih murah. Dengan jam kerja dan jumlah pekerja sama, pengolah bahan baku menjadi produksi tersebut akan menimbulkan biaya produksi yang lebih murah. Contoh sederhananya, suatu usaha konveksi mengeluarkan biaya tetap sebesar 10 juta per bulan dengan jumlah produksi sebanyak 500 unit, sehingga biaya produksi per unit sebesar 20.000. Perusahaan memiliki stok bahan baku cukup banyak karena pembelian dilakukan dalam jumlah banyak sekaligus. Jika perusahaan mampu memotivasi karyawan sehingga terpacu untuk meningkatkan produksinya, dalam sebulan perusahaan bisa menghasilkan sebanyak 600 unit, maka biaya produksi per unit akan lebih rendah menjadi 16.000. Jadi, skala ekonomis dapat dipahami sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan agar keberhasilan menjadi efisien. Efisiensi perusahaan ini umumnya dipengaruhi oleh ukuran atau skala perusahaan. Perusahaan berskala besar cenderung lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil. Jenis-jenis skala ekonomis. Skala ekonomis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni internal dan eksternal. Skala ekonomis internal yakni keuntungan efisiensi yang diperoleh dari faktor-faktor yang berasal dari lingkup perusahaan. Sementara skala ekonomis eksternal merupakan keuntungan efisiensi yang didapat dari faktor-faktor dari luar perusahaan. Yang pertama, skala ekonomi internal. Suatu perusahaan dikatakan berhasil mencapai skala ekonomis internal apabila mampu mengurangi biaya dan meningkatkan volume produksi. Secara umum, perusahaan berskala besar memiliki modal yang besar pula hingga mampu membeli stok bahan baku dalam jumlah yang besar pula. Dengan produksi massal, biaya produksi per unit dapat ditekan sehingga menjadi lebih rendah. Faktor-faktor internal perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan efisiensi melalui skala ekonomi internal dapat diuraikan sebagai berikut. Kemampuan teknis melakukan efisiensi proses produksi. Perusahaan-perusahaan manufaktur cenderung memiliki peralatan khusus dengan teknologi canggih dalam menjalankan proses produksinya. Ketersediaan peralatan tersebut memungkinkan proses produksi berjalan secara lebih efisien. Kekuatan monop sini perusahaan. Ketika perusahaan membeli bahan baku lebih banyak, maka perusahaan dapat melakukan negosiasi harga yang lebih rendah dibanding dengan pesaing. Sebagai contoh, supermarket grosir cenderung menawarkan harga lebih murah dibanding dengan toko pada umumnya karena memiliki daya lebih yang memberikan keuntungan menurut sini skala ekonomis. Mampu manajerial. Perusahaan dapat mempekerjakan atau menyewa tenaga ahli mengelola cabang perusahaan di daerah tertentu. Misalnya, perusahaan mempekerjakan seorang eksekutif penjual yang telah berpengalaman sehingga mampu memasarkan, menarik minat beli masyarakat lebih luas. Kemampuan keuangan. Sumber daya keuangan tak dipungkiri memiliki peran penting dalam operasional perusahaan. Adanya sumber daya keuangan yang memadai mengindikasikan pula bahwa perusahaan memiliki pemodal cenderung memiliki nilai saham yang baik, sehingga mudah mendapatkan kepercayaan dari para investor untuk menanam modalnya di perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan berskala besar juga lebih mudah mendapatkan pinjaman dari lembaga perbank dengan peringkat kredit yang tinggi. Artinya, di setiap pinjamannya, perusahaan akan mendapatkan suku bunga yang lebih rendah dari obligasinya. Jaringan dalam bisnis online. Kemampuan
perusahaan mengadopsi teknologi digital memberikan peluang untuk memasarkan dan menjaring pelanggan secara online. Hal ini tak biaya untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukungnya seperti toko, etalase untuk display produk dan lainnya. Sistem online dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet yang sudah ada. Praktis, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan jauh lebih rendah. Yang kedua, skala ekonomis internal. Suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan efisiensi dengan memanfaatkan faktor-faktor dari luar perusahaan. Seiring dengan berkembangnya lingkup industri, maka akan lebih disertai dengan pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang lebih baik. Perkembangan industri juga memicu berkembangnya infrastruktur dalam jaringan komunikasi di wilayah tertentu. Beragam fasilitas tersebut tentu saja dapat dimanfaatkan oleh semua perusahaan yang beroperasi atau bekerja dalam lingkup industri itu. Secara lebih lanjut, perkembangan fasilitas ini tentu akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha di industri tersebut. Bagi perusahaan, skala kecil akan sulit untuk mendapatkan keuntungan efisiensi skala ekonomis eksternal. Sulit bukan berarti tidak bisa, sama sekali untuk memanfaatkan faktor eksternal guna mendapatkan keuntungan efisiensi skala ekonomis eksternal. Caranya adalah dengan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan skala kecil yang lainnya untuk memanfaatkan keuntungan letak geografis di suatu wilayah, misalnya restoran, galeri, kafe, dan lainnya membuka usaha wilayah tertentu yang lokasinya saling berdekatan. Skala ekonomis dinilai mampu memberikan dampak positif dan keuntungan bagi perusahaan skala besar. Semakin besar ukurannya, perusahaan akan melakukan produksi massal sehingga biaya produksi per unit produk yang dikeluarkan cenderung lebih rendah. Namun tak menutup kemungkinan perusahaan berskala besar pun tak berhasil mencapai keuntungan efisien skala ekonomis apabila gagal merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan manajerial, sehingga operasional perusahaan menjadi tidak efisien. Hal ini dikenal dengan istilah skala disekonomis. Disekonomis, yang merupakan kebalikan dari skala ekonomis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.